Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 12 mini gue yang udah gue pakai kayaknya udah setahun lebih ya, menuju 2 tahun ya untuk 12 mini ini, dan ini gue pakai untuk kerjaan sehari-hari. Jadi di sini gue akan review iOS 18 yang running di iPhone 12 mini gue ini teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di sini itu running di iOS 18 yang terbaru yaitu 18.78. Di sini tulisnya update-nya itu cuma sekedar untuk update iPhone aja dan untuk keamanan doang teman-teman, dan juga size-nya waktu itu di angka 500 MB doang. Nah, hal yang menarik teman-teman, ini harus gua share ke kalian karena sebelumnya guys, iPhone 12 mini gue ini selalu dipaksa untuk update ke iOS 26, dimana gue sama sekali nggak mau update ke iOS 26. Kalian bisa lihat sendiri di sini, kebetulan storage gue itu udah penuh banget ya untuk kerjaan gue sehari-hari. Jadi di sini unable to download. Tapi waktu itu pas ada update terbaru, di sini paling bawah itu ada update ke iOS 18. Jadi setelah mungkin beberapa bulan ya tidak ada pilihan untuk update ke iOS 18, iPhone 12 mini gue ini pas rilis 26.5 dan juga 18.78 itu ternyata ada pilihan update ke iOS 18, which is itu langsung gua update langsung, karena bagi gua secara pribadi iOS 18 itu adalah iOS yang salah satunya tuh stabil dan gue suka. That's why gue pilih atau choosing untuk tidak update iOS 26.5 di iPhone 12 mini gue teman-temannya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau untuk dari iPhone storage sendiri kita cek langsung untuk di bagian iOS dan sistem data. Untuk iOS-nya sendiri 11,2 GB, ini lumayan besar dibandingkan dengan iOS sebelumnya teman-teman. Dan juga untuk sistem datanya menurut gue secara pribadi ini masih normal, tidak ada perbedaan sama sekali. So far gue nyaman-nyaman aja ya dengan iPhone storage gue. Tapi kalian bisa lihat sendiri di sini 64 GB itu udah kepake 58 GB. Jadi cuma sekitar beberapa giga doang sisanya, dan ini gue sangat rekomendasikan ke kalian untuk zaman now itu minimal pakai 256 GB ya ke depannya, karena bagi gue 128 GB juga udah nggak cukup lagi, apalagi 64 GB teman-teman. Makanya gue pindahin semua data gue di iPhone 8 gue ini yang di storage 256 GB. Selain itu kalian juga bisa langganan iCloud, ada yang 1 tera juga ada yang 200 GB juga ada teman-temannya. Jadi kalian bisa cek sendiri harganya di iCloud kalian teman-temannya. Nah, jadi di sini kemudian gua akan masuk di bagian baterai dulu teman-temannya. Jadi baterai gua tuh stabil masih di angka 83%. Jadi menurut gua ini sudah ada mengalami penurunan teman-teman, tapi ini kayaknya penurunannya itu udah beberapa bulan yang lalu. Jadi pas update iOS terbaru 18.78 ini tidak ada efek sampingnya terhadap penurunan baterai health, sama-sama aja. Jadi di sini untuk dari sisi baterai juga bagi gua ini aman-aman aja. Kita lanjut ke bagian Antutu benchmark. Untuk gue secara pribadi Antutu benchmark nih skornya lumayan rendah ya. Kalau untuk rata-rata untuk 12 mini itu di angka 1.195.000, tapi iPhone 12 mini gue ini cuma di angka 1.070.000 sekian. Jadi ada sedikit penurunan yang lumayan signifikan teman-teman ya. Tapi bagi gue secara pribadi kalau untuk dari sisi performa, gue ngerasa di 1878 ini not bad. Tapi bukan sebuah iOS yang rekomendasi untuk kalian update, karena bagi gue iOS sebelumnya tuh lebih better sih dari hal performa, terutama untuk dari sisi force close teman-teman ya. Jadi di sini gue ada install beberapa aplikasi kerjaan gue juga seperti di Bitrix dan juga Respond.io. Nah, ini beberapa kali gue sempat mengalami yang namanya crash teman-teman ya. Jadi nggak sesering itu crashnya, tapi sesekali gue nemuin yang namanya crash. Jadi so far menurut gue secara pribadi, kalau misalkan kalian install ke 18.78 ini, kalian akan menemukan beberapa force close di aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak umum untuk kalian install teman-teman ya. Kalau misalkan untuk aplikasi seperti Instagram, kemudian TikTok dan lain-lain itu bagi gua lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan. Tapi memang kalau untuk dua aplikasi ini, Bitrix dan Respond.io ini untuk kerjaan gue itu mengalami force close sesekali. Gue nggak tahu untuk optimalisasinya itu belum sempurna atau gimana, tapi memang dua aplikasi ini yang paling sering untuk mengalami force close teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk dari sisi performa. Bagi gue secara pribadi kalau untuk sekedar buka Instagram teman-teman, kemudian cari ide di thread, buka TikTok, enjoy banget teman-teman, nggak ada permasalahan sama sekali menurut gue ya. Kalau misalkan untuk di Instagram kalian pengen scrolling, gue nyaman-nyaman aja ya, walaupun masih di angka 60 Hz kalau untuk refresh rate-nya, tapi gue tetap enjoy nih di 12 mini gue teman-teman. Dan juga untuk kualitas layarnya juga masih cukup oke teman-teman untuk 12 mini di iOS 18.78 ini. Tapi satu hal yang pengen gue share ke kalian tuh dari sisi TikTok itu gue ngerasa agak sedikit berat dan lelet teman-teman ya. Kalau untuk di iPhone 12 mini gue ngerasa agak sedikit berat ya TikTok. Ini yang gue rasakan. Gue nggak tahu kalian ngerasain hal yang sama atau nggak, tapi bagi gue secara pribadi TikTok itu lumayan berat. Kalau untuk thread menurut gue sama aja, tidak ada perbedaan sama sekali atau signifikan. Semuanya lancar-lancar aja, enak-enak aja. Kemudian kalau misalkan untuk dari sisi baterai, nah
Baterai gue ngerasa 1878 ini boros dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Dan di sini gue bisa compare ke kalian, setiap jam 9 pagi sampai di kantor itu baterai gue di angka 100%. Kira-kira jam pulang kerja di angka jam 5 itu udah di angka 20-an persen. Padahal pemakaiannya itu sama atau bahkan kadang-kadang nggak terlalu sering pakai, itu baterainya tetap turun drastis teman-teman. Jadi standby modenya menurut gue kurang bagus di 1878. Dan buat gue secara pribadi di iOS sebelumnya ini standby modenya lebih kenceng. Nah, kalau untuk dari sisi suhu panas, gue bisa bilang ini suhu panasnya tuh lebih lebih adem daripada iOS sebelumnya. Cuma memang standby modenya itu yang lebih drastis turun. Ini dari pengalaman gue secara pribadi, karena sehari-hari iPhone ini gue pakai untuk chat sama klien, buka leads ya, bagi leads ke tim gue, dan juga untuk take foto dan video. Nah, kalau untuk dari si take foto dan video, gue ngerasa semuanya aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Kalau misalkan kalian nanya ke gue ada namanya bugs, gue belum nemuin yang namanya bugs sampai sejauh ini, kecuali dari Force Close, aplikasi-aplikasi yang memang tidak familiar kita install di iPhone teman-temannya. Nah, kalau untuk dari sisi kamera, gue rasa aman-aman aja teman-temannya. Untuk video call aman, untuk Face ID-nya juga lancar jaya, tidak ada permasalahan sama sekali. Suhu panas, lebih awet, baterai sedikit boros, yes, gue konfirmasi. Performa gaming gue bisa bilang untuk 12 mini ini semuanya masih oke. Untuk main PUBG ataupun dari Mobile Legends, semuanya gue bisa bilang masih lancar aja, tidak ada permasalahan yang perlu kalian pikirkan. Jadi kalau misalkan untuk 1878 ini, gue tidak terlalu rekomendasikan ke kalian. Kalau misalkan di iOS sebelumnya iPhone kalian baik-baik aja, mending kalian tetap pakai iOS sebelumnya. Untuk 1878 ini hanya gue rekomendasikan kalian untuk install jika kalian itu menginstal aplikasi banking ya, untuk keamanan setelah dari sisi finansial. Kemudian jika iOS di iPhone kalian yang sebelumnya itu banyak bugs-nya, mending kalian update aja temen-temennya. Oke? Itu aja guys yang bisa gue share ke kalian tentang iOS 1878 yang ada di iPhone 12 mini gue ini. Gue tidak rekomendasiin ke kalian karena di unit yang gue alami ini ada beberapa hal yang kurang gue suka teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye guys.